Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita si bodoh keturunan klan Gajor. Dan part ke-9 season kedua, mari kita mulai. Beberapa jam sebelum Theo tiba di medan peperangan, terlihat jika dirinya sedang berbincang dengan guardiannya, di mana Fairy Dragon memberitahukan jika White Tower merupakan salah satu dari relik primordial Dragon. Mengetahui akan itu, Theo kembali mengingat kehidupan sebelumnya karena White Tower merupakan tempat yang pertama kali dikuasai oleh Troyfan, di mana itu artinya Troyfan berencana untuk menaklukkannya secepatnya. Dan Fairy Dragon yang ada di sebelah Theo, ia menambahkan jika para guardian secara kasar bisa saling merasakan satu sama yang lainnya, dan guardian dari White Tower, ia memiliki bagian terbanyak dari kekuatan primordial Dragon. Mendengar hal itu, Theo tentu saja terkejut karena apakah para guardian itu berbeda? Dan Drake membalas jika semua relik primordial Dragon tidaklah sama karena setiap dari relik primordial Dragon memiliki peran dan kekuatan yang berbeda. Beberapa di antaranya memiliki kekuatan dan tanggung jawab yang besar, dan Guardian White Tower merupakan salah satu contohnya. Tapi dengan situasi saat ini, relik sekuat itu berada di dalam wilayah Troyfan, yang mana karenanya Fairy Dragon mengingat kembali tentang apa yang terjadi terhadap Leviathan, di mana orang-orang Troyfan memiliki cara untuk meracuni para guardian. Bahkan mereka dapat memeras kekuatan dari primordial Dragon, yang mana itu artinya apapun yang terjadi, Theo harus mendapatkan relik White Tower sebelum Troyfan berhasil mengambil alihnya. Kembali ke masa kini, di daratan tinggi tengah, di tenda Demon Dragon, terlihat jika Theo meminta izin terhadap Julius karena dirinya ingin pergi ke pegunungan berbatu sendirian. Theo juga menjelaskan jika situasi saat ini cukup aneh karena pasukan Troyfan berkumpul di sana. Jadi ia yakin jika mereka memiliki suatu alasan tersendiri. Mendengar permintaannya, Julius menatap Theo dengan tajam. Karena apakah dirinya ingin meninggalkan baris depan demi melakukan misi individual? Apakah Theo berani menjadi sedikit arogan dengan gelar kandidat yang dimilikinya? Apakah dirinya pikir dapat pergi begitu saja? Melihat keseriusan dari Julius, Theo cukup terkejut. Bahkan dengan panik ia mencoba menjelaskan kepadanya jika dirinya tidak bermaksud seperti itu. Namun melihat kepanikan dari Theo, Julius pun sedikit tertawa serta berkata jika dirinya sedikit bercanda karena ia percaya penuh dengan keputusan Theo. Jadi karenanya ia diperbolehkan untuk pergi tanpa mengkhawatirkan apapun. Bahkan ia memberitahukan jika pasukan White Armor Dragon Cavalry tidak akan melemah hanya karena tidak ada kehadiran dari Theo. Yang mana atas izin tersebut, Theo pun berterima kasih kepada Julius. Dan Julius mengingatkan jika Theo kembali dengan tangan kosong, dirinya takkan mendapatkan jatah makan. Dimana karenanya, Theo pun berjanji jika dirinya takkan mengecewakannya. Singkat waktu, di dekat White Tower, terlihat jika Theo sedang menunggangi Umbra untuk tiba ke tujuan. Dan dengan memperhatikan situasi yang ada, terlihat jika pasukan Troyfan menjaga ketat tempat itu. Dari itu jugalah Theo memutuskan untuk mendarat di tempat yang sedikit jauh, yang mana karenanya ia berterima kasih terhadap Umbra yang dapat membuatnya datang ke tempat itu dengan mudah. Tapi mulai saat ini dirinya akan pergi seorang diri. Jadi Theo memerintahkan Umbra untuk kembali ke markas. Jadi atas perintah tersebut, pada akhirnya Umbra mulai bergerak pergi, sedangkan Theo dirinya mulai mendekat untuk menerobos White Tower. Memperhatikan keadaan di area tersebut, Theo menyadari jika keamanannya sangatlah ketat. Hanya saja di saat dirinya memperhatikan sekitarnya, beberapa prajurit yang sedang patroli langsung waspada ke arahnya karena salah satu dari mereka merasakan suatu pergerakan. Dari itu jugalah si prajurit mulai mendekat ke balik batu. Namun begitu dirinya berbalik, ternyata tidak ada siapapun yang dapat ditemuinya. Hanya saja di saat berikutnya, dirinya langsung dikejutkan dengan rekannya yang langsung ditikam. Jadi karenanya ia bersiap untuk menarik pedangnya. Di tempat lain, tak jauh dari White Tower, terlihat adanya gumpalan daging dan darah yang telah dipersiapkan oleh Troyfan. Dan di saat yang bersamaan, seorang pendeta dari gereja Holy Demon mulai mendekat ke arahnya. Bahkan ia cukup takjub dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Tapi mengalihkan hal itu, ia tak menyangka jika orang-orang Troyfan akan bertindak sejauh ini. Sampai-sampai Ed memutuskan bergabung dengan gereja Holy Demon demi membangkitkan kembali Mad Dragon Emperor yang telah dilengserkan.
Yang mana nyatanya gumpalan urat dan darah yang ada di hadapan mereka itu merupakan suatu ritual kelahiran demi membangkitkan kembali sosok Mad Dragon Emperor. Dan dengan si pendeta yang berkata seenaknya, Ed langsung menatapnya dengan tajam. Bahkan ia mengingatkan agar menjaga kata-katanya, karena sosok Mad Dragon Emperor merupakan penguasa Ragnar yang sebenarnya, dan penguasa yang sekarang merupakan penguasa yang palsu. Jadi tak lama lagi ia akan merebut kembali tatanya. Dan sebagai para pelayan penguasa yang sebenarnya, mereka merupakan pihak Ragnar sejati. Jadi dirinya memerintahkan si pendeta untuk mengingat hal itu, dimana karenanya si pendeta hanya dapat mengiyakannya. Namun si pendeta kembali berkata, meski ritual kebangkitan yang diminta oleh Ed sudah hampir selesai, tapi untuk membangkitkan penguasa agung dari dunia bawah, mereka membutuhkan bahan yang tepat, di mana bahan yang diperlukan merupakan tubuh seorang Ragnar dan kekuatan primordial Dragon. Mengetahui akan itu, Ed menjelaskan jika mereka bisa mendapatkan tubuh Ragnar kapanpun itu. Jadi yang terpenting saat ini adalah menguasai White Tower, di mana karenanya Ed bertanya kepada prajuritnya tentang bagaimana kemajuan penguasaan White Tower. Mendengar hal itu, si prajurit memberitahukan jika kekuatan yang ada di dalam White Tower sangatlah besar, dan kekuatan itu bisa menolak kekuatan dari Demon Shadow Toxin. Bahkan bagi para High Priest gereja, mereka hampir tak bisa bertahan dengan baik. Jadi untuk menguasainya tepat waktu, sepertinya tidak memungkinkan. Dengan jawaban yang diterimanya, Ed menjadi sangat kesal, di mana dirinya langsung menekan si prajurit dengan aura miliknya, serta ia berkata jika kekuatan primordial Dragon merupakan kunci untuk kebangkitan Mad Dragon Emperor. Jadi semuanya harus dilakukan sesuai rencana, yang mana karenanya para prajurit harus menggunakan segala cara demi membuatnya menjadi mungkin. Jadi atas perkataan itu, si prajurit meminta maaf kepada kepala klan Ed Draven, di mana dirinya telah salah dan terlalu cepat menilai. Di saat si prajurit memohon pengampunan, penekanan aura dari Ed mulai menghilang. Dan secara bersamaan, seorang prajurit melapor kepadanya jika ada suatu masalah serius, karena saat ini di depan White Tower telah ada penyusup. Di depan White Tower, para prajurit Draven yang sedang patroli dikejutkan dengan mayat seseorang yang tidak mengenakan pakaian, di mana pemimpin peleton mengetahui jika saat ini ada penyusup yang mencoba berbaur dengan mereka. Jadi karenanya ia memerintahkan anggotanya untuk menyisir area sekitar. Di saat keributan itu terjadi, nyatanya ada seseorang yang sedang memperhatikan kejadian tersebut. Dan ketika ia memindahkan sudut pandangannya, ia mengetahui jika Theo berada di antara mereka, di mana nyatanya orang yang memantau dari kejauhan, ia merupakan Gisar Ragnar. Gisar juga memberitahukan jika Theo membunuh seperlunya. Bahkan dengan sempurna ia langsung berbaur dengan musuh. Jadi dengan keahlian seperti itu, mungkin saja bocah itu pernah bekerja di dalam Black Snow di kehidupan sebelumnya. Dan dengan apa yang dilakukan oleh Theo, Gisar menjadi sangat terhibur, sampai-sampai ia ingin merasakannya secara langsung. Namun mendengar perkataan itu, Ansio yang bersamanya berkata untuk menghentikan pikiran yang tak bergunanya itu, karena apa yang perlu dirinya lakukan adalah membuntuti bocah itu, serta ia mengingatkan agar jangan sampai ketahuan seperti ketika membuntuti Thorkel, di mana karenanya Gisar pun mengiyakan hal tersebut, dan dengan senyuman licik ia berkata jika dirinya akan melakukannya sesuai perintah. Kembali ke tempat Ed Draven berada, si prajurit yang baru saja tiba, ia melaporkan jika saat ini ada suatu masalah serius di dekat White Tower, karena nyatanya ada seorang penyusup yang mengganggu jalannya penaklukan White Tower. Mendengar hal itu, Ed tentu saja terkejut. Bahkan ia tak percaya jika ada seseorang yang berani mengganggu urusannya. Padahal hanya ada beberapa orang saja yang mengetahui kebenaran dari White Tower. Bahkan dirinya juga sudah menerjunkan pasukan ke sekitaran dataran tinggi tengah untuk mengalihkan perhatian pasukan Ragnar. Yang mana di saat dirinya memikirkan kemungkinannya, Ed menjadi cukup kesal karena ia mengira jika orang yang telah mengganggu rencananya pastilah Theo Ragnar. Meski Ed merasa sangat kesal, namun ia meredam kekesalannya begitu saja, di mana si prajurit memberitahukan jika kelompoknya telah mengerahkan para penjaga untuk meningkatkan pencarian. Jadi ia yakin jika para penjaga akan segera menangkap si penyusup itu. Hanya saja Ed berkata jika itu tidaklah diperlukan,
di mana dengan penuh rasa senang, ia memerintahkan para prajuritnya untuk mengubah rencana. Jadi, apa yang perlu mereka lakukan hanyalah menyisakan sedikit prajurit dan mundur perlahan dari sekitaran White Tower. Mendengar perintah tersebut, si prajurit tentu saja terkejut. Karena bukankah jika mereka menarik mundur pasukan, kelompoknya bisa kehilangan kekuatan dari Primordial Dragon? Dan Ed membenarkan hal itu karena ia merasa jika kemungkinan besar penyusup yang mengganggu penaklukan merupakan Theo Ragnar. Jadi sepertinya bocah itu akan menaklukkan White Tower dan kembali dengan membawa kekuatan Primordial Dragon. Jadi karenanya ia akan membiarkan si penyusup untuk menaklukkan White Tower. Karena jika kelompoknya tak bisa menaklukkan White Tower, maka apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya adalah merebut kekuatan tersebut dari si penyusup itu. Dengan rencana yang dibuat secara tiba-tiba, Ed memanggil Ain, Zui, dan juga Dre, di mana dengan kehadiran ketiga pilar klan Draven, ia memerintahkan mereka untuk segera bersiap. Karena ketika mereka dapat memastikan jika si penyusup berhasil mendapatkan kekuatan Primordial Dragon, apa yang perlu mereka lakukan adalah membunuh dan merebut kekuatan Primordial Dragon tersebut. Kembali ke dekat White Tower, terlihat jika para penjaga yang ada di sana disibukkan untuk mencari si penyusup. Dan di saat keributan itu terjadi, seseorang segera memerintahkan yang lainnya untuk bergerak. Karena apa yang perlu para penjaga lakukan adalah mencarinya di sekitaran tower, sedangkan dirinya akan menyisir area selatan. Dengan perintah tersebut, pada akhirnya para penjaga mulai bergerak terpisah. Sedangkan Theo yang sedari tadi berkerumun dengan para penjaga, ia dapat melihat jika mereka mulai bergerak masing-masing. Jadi, memperhatikan jika para penjaga menjauhinya, Theo tentu saja terheran. Karena apakah para penjaga dapat dibodohi semudah ini? Jadi meski situasi tersebut mempermudah usahanya, tapi ia merasakan sedikit kejanggalan. Karena apakah para penjaga itu tak bisa membedakan teman dan lawan? Atau mungkin apa sebenarnya keamanan di area White Tower benar-benar buruk? Di mana dengan perasaan yang sedikit janggal, Theo merasa jika para penjaga memang sengaja memberikan dirinya jalan untuk mendekati area tower. Meski situasi saat ini cukup membingungkan, namun Theo tidak mempedulikan hal tersebut. Karena bagaimanapun caranya, dirinya harus mendapatkan kekuatan Primordial Dragon sebelum mereka. Jadi karenanya, dirinya mulai memasuki White Tower yang merupakan salah satu dari relik Primordial Dragon. Di sisi lain, begitu Theo memasuki White Tower, terlihat jika Gisar dan Ansio terus memperhatikannya dari kejauhan. Di mana Gisar tak menyangka jika relik Primordial Dragon benar-benar ada di sini. Dan Ansio berpendapat jika sepertinya alasan bocah itu menyerang Draven adalah untuk merebut relik. Dengan fakta tersebut, Gisar tertawa senang karena saat ini tidak diragukan lagi jika bocah itu merupakan The Chosen One. Dan Ansio membalas, meski title Chosen One cukup menarik, tapi dirinya berani bertaruh. Meski Chosen One sekalipun takkan dapat kabur dari masalah ini. Di mana melihat Ansio yang mengambil seragam Theo, Gisar berkata jika itu dapat digunakan sebagai barang bukti. Tapi dengan seragam tersebut yang tergeletak begitu saja, apa mungkin bocah itu sengaja memancing mereka berdua? Karena mengapa bocah itu tidak menyembunyikannya? Tapi mau itu merupakan jebakan atau tidak, Ansio tidak mempermasalahkannya. Karena jika bocah itu memang bermaksud seperti itu, apa yang perlu mereka lakukan adalah membuat pembenaran. Jadi sebagai tindakan selanjutnya, Ansio mengajak Gisar untuk kembali. Hanya saja Gisar membalas jika dirinya akan tetap di sini, di mana dirinya akan menunggu bocah itu keluar dari tower. Mengetahui jika Gisar ingin tetap di sana, Ansio tentu saja terheran. Namun, Gisar yang telah mengeluarkan sabitnya, ia berkata jika dirinya sangat penasaran dengan ekspresi seperti apa yang akan bocah itu perlihatkan ketika kematian telah berada di hadapannya. Kembali ke sisi Theo, ia yang telah memasuki White Tower dengan segera langsung waspada ke sekitarnya. Karena mengetahui jika Guardian di tempat ini memiliki bagian terbanyak dari kekuatan Primordial Dragon, ia merasa jika sosok Guardian itu akan sangat besar dan menakutkan. Dan di saat Theo bersiap dengan pedangnya, dari balik salah satu ruangan, terlihat sorot mata menyala dan gigi runcing sedang menatapnya dengan tajam. Namun, begitu sosok itu menampakkan wujud sebenarnya, itu membuat Theo benar-benar terkejut. Karena nyatanya ada sosok makhluk kecil yang langsung menyambutnya.
Bahkan dengan tampilan yang menggemaskan, makhluk itu malah merengek dan berkata, jika akhir-akhir ini ada beberapa orang aneh yang mencoba masuk ke tempatnya dengan menggunakan Demon Shadow Toxin, di mana berurusan dengan orang-orang seperti itu benar-benar menyebalkan. Melihat wujud makhluk kecil itu, Theo benar-benar terheran. Bahkan ia bertanya-tanya, apakah makhluk tersebut merupakan guardian dengan kekuatan yang paling besar? Jadi, dengan perasaan tidak percaya, Theo segera bertanya kepada para guardian yang bersamanya. Karena, apakah mereka yakin jika makhluk kecil itu merupakan guardian penjaga White Tower? Karena kelihatannya sosok tersebut tidak meyakinkan. Namun, keempat guardian itu berkata dengan penuh kegugupan, serta menyarankan Theo untuk jangan hanya menilai dari penampilannya. Bahkan sebenarnya, mereka sendiri mempertanyakan sosok Theo. Karena, bukankah dirinya yang merupakan The Chosen One merupakan orang yang meragukan? Di mana kelihatannya Theo seperti seorang pemuda yang kurus krempeng. Dengan jawaban dari si Griffin, Theo langsung membungkam mulutnya. Namun meski begitu, Theo sendiri bertanya-tanya, apa mungkin keempat guardiannya begitu ketakutan? Tapi si makhluk kecil itu kembali berkata jika dirinya lupa untuk memperkenalkan diri. Jadi sebagai pertemuan pertama, sosok itu memperkenalkan dirinya kepada Theo jika namanya adalah Kratosuchus, bawahan paling setia dari Great Primordial Dragon dan penerima bagian terbanyak dari kekuatannya. Juga ia merupakan penjaga dari gerbang Pantheon, di mana karenanya Theo dapat memanggil dirinya sebagai Kratos. Mendengar hal tersebut, Theo tentu saja penasaran, serta bertanya tentang apa itu gerbang Pantheon. Dan makhluk itu menjelaskan jika Pantheon merupakan tempat tinggal para dewa. Karena bukankah Theo sendiri mengetahui jika relik Primordial Dragon merupakan pecahan dari kekuatannya? Jadi sebagai sosok Primordial Dragon, di masa lalu ia memiliki banyak sekali tugas. Dan menjaga gerbang yang menghubungkan Pantheon dengan dunia manusia merupakan salah satu peran milik Primordial Dragon. Lalu yang menerima tugas tersebut tak lain dan tak bukan adalah dirinya, bawahan paling setia dari Great Primordial Dragon, di mana dirinya merupakan pelayan setia yang telah menjaga kekuatan Great Primordial Dragon. Meski Theo masih sedikit kebingungan dengan penjelasan dari Kratosuchus, ia berkata jika dirinya pernah membaca hal itu di tulisan-tulisan kuno. Jadi, apakah itu artinya Kratos mengatakan jika para dewa benar-benar ada? Namun, begitu Theo memanggil Kratos begitu saja, si makhluk kecil itu hanya diam dengan tatapan kosong, serta berkata jika dirinya adalah Kratosuchus. Jadi karenanya, Theo pun memanggil Kratos dengan nama lengkapnya. Dengan panggilan itu, si Kratos kecil merasa terpanggil, serta bertanya apakah Theo memanggilnya. Yang mana dari respon bodohnya itu membuat Theo terheran, karena sepertinya guardian yang dirinya temui kali ini sama tidak normalnya dengan guardian yang lainnya. Padahal sebelumnya makhluk itu berkata untuk memanggilnya sebagai Kratos. Tapi mau bagaimanapun, Theo hanya dapat pasrah, serta ia bertanya apakah dewa benar-benar ada. Dan Kratosuchus membenarkan hal tersebut, serta bertanya, bukankah Theo sendiri sudah familiar dengan mereka? Terutama dengan pesan yang hanya dapat dilihat olehnya, bukankah seharusnya Theo sendiri dapat menyadarinya? Dari apa yang dikatakan oleh Kratosuchus, Theo benar-benar terkejut, dan Kratosuchus membenarkan hal itu, serta menjelaskan jika pesan-pesan yang selama ini muncul di hadapan Theo, pesan yang hanya bisa dilihat olehnya saja, tak lain dan tak bukan, itu merupakan pesan dari dewa. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.